Pada tahun 2023, Indonesia memproduksi 1,43 juta ton ubi jalar yang menjadikannya produsen terbesar ke-13 di dunia. Produksi ini menunjukkan peran strategis ubi jalar sebagai sumber pangan dan pendukung ekonomi masyarakat. Namun, di balik angka tersebut terdapat tantangan besar dalam sistem produksinya. Produksi ubi jalar di Indonesia sebagian besar masih menggunakan sistem produksi tradisional yang cenderung tidak efisien secara energi. Sistem ini mengonsumsi energi dalam jumlah besar, namun hasilnya tidak cukup optimal. Selain itu, dari pertanian ubi jalar dan pertanian secara general, sebesar 13% dari total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di Indonesia berasal dari sektor pertanian tersebut. Emisi ini meliputi karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Efisiensi konversi energi dalam sistem produksi ubi jalar yang sangat rendah ini meningkatkan konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca yang dapat berdampak buruk pada lingkungan, tetapi juga menciptakan beberapa permasalahan lainnya seperti diperburuknya perubahan iklim akibat pencemaran gas rumah kaca, terus melemahnya sistem melemahnya ketahanan produksi karena sistem yang tidak berkelanjutan, kemudian penggunaan energi yang tidak efisien yang menyebabkan biaya produksi tinggi, terus akibat biaya produksi yang tinggi ini menyebabkan sulit bersaing secara kompetitif di pasar global. Oleh karena itu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi konversi energi dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Next. Dengan ini, kami persembahkan final presentation study case kami yang berjudul Analisis Efisiensi Energi dan Dampak Emisi Gas Rumah Kaca pada Pertanian Ubi Jalar dengan anggota kelompok Raffi Bunardi, Araskia, Samuel, dan juga Nadia. Berikut adalah jurnal yang kami gunakan sebagai referensi yang berjudul Energy, Economic, and Environmental Assessment of Sweet Potato Productions on Plantations of Various Sizes in South China yang dipublikasi dalam Jurnal Agronomi yang berindeks Q1 Shimago. Konversi energi dalam bidang pertanian mengacu pada proses transformasi energi input seperti bahan bakar, pupuk, dan tenaga kerja menjadi output dalam bentuk hasil panen atau produk pertanian lainnya. Pengukuran input dan output energi ini melibatkan perhitungan energi yang dibutuhkan, misalnya energi untuk mesin pertanian, pupuk, pestisida, serta perbandingannya dengan energi yang dihasilkan dari hasil panen. Prinsip dasar efisiensi energi di bidang pertanian bertujuan untuk memaksimalkan output dengan penggunaan input energi minimal, sehingga terjadi peningkatan produktivitas tanaman dan penurunan biaya produksi. Efisiensi energi memungkinkan optimalisasi sumber daya sehingga input digunakan secara lebih efisien dengan hasil yang maksimal dan emisi yang dapat dikurangi. Tantangan efisiensi energi ada di seluruh tahap produksi, namun diidentifikasi disebabkan oleh penerapan teknologi dan juga keberadaan sumber energi. Energi yang digunakan dapat berupa energi langsung dan tidak langsung, yang kemudian energi ini akan dikonversi menjadi bentuk energi lain dan berakhir sebagai biomasa atau emisi. Energi langsung adalah energi yang langsung digunakan dalam operasi pertanian untuk menjalankan beberapa proses fisik, seperti bahan bakar fosil dan energi listrik untuk mengoperasikan traktor atau pompa air sederhana. Sedangkan energi tidak langsung adalah energi yang terkandung dalam input pertanian yang diproduksi sebelum digunakan di lahan pertanian, seperti pupuk dan pestisida. Model matematis yang digunakan adalah CCR model yang merupakan model dalam data envelopment analysis. Tujuan dari studi kasus kami yaitu pertama, menentukan komponen aliran energi sistem pertanian ubi jalar. Dua, menganalisis efisiensi konversi energi dalam sistem pertanian ubi jalar. Tiga, menganalisis emisi gas rumah kaca dalam sistem pertanian ubi jalar. Dan keempat, yaitu menentukan metode peningkatan efisiensi konversi energi dan penurunan emisi gas rumah kaca dalam sistem pertanian ubi jalar. Metode penelitian yang digunakan pada studi kasus kami yaitu meliputi dua, yaitu cakupan dan pemodelan matematis. Cakupan dari studi kasus kami yaitu pertama, berlokasi di Desa Cilembu, Sumedang, Jawa Barat, yaitu dengan komoditas ubi jalar Cilembu, Ipomoea batata seperti Cilembu, dan menggunakan sistem yaitu sistem semi mekanis, pupuk kimia, dan penggunaan irigasi sederhana. Model matematis yang digunakan yaitu menggunakan model CCR yang merupakan model Data Envelopment Analysis.
Model CCA digunakan dalam pengukuran efisiensi relatif dari unit yang dapat menghasilkan output. Digunakan 4 rumus utama pada kasus ini, yaitu pertama, energi dalam satuan megajoule per hektar dengan rincian energi output minus energi input. Lalu ada rasio energi, yaitu energi output dibagi energi input, efisiensi energi dengan satuan kilogram per megajoule dengan rincian hasil panen dibagi energi input, lalu emisi gas rumah kaca atau GRK dengan satuan kilogram karbon dioksida ekuivalen per hektar dengan rumus sigma N I sama dengan 1 QI kali CI, dengan QI jumlah input digunakan dan CI koefisien emisi gas rumah kaca. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah aliran energi di dalam sistem pertanian ubi jalar. Komponen energi terdiri atas input berupa bahan bakar diesel, mesin, kerja manusia, kerja hewan, air untuk irigasi, pemberian pupuk kimia, dan juga pemberian pestisida kimia. Dalam proses pertanian, energi yang masuk akan dikonversi menjadi output berupa biomasa ubi jalar yang terdiri atas umbi, serta batang dan daun. Selain itu, pembakaran bahan bakar, pemberian pestisida, dan pemberian pupuk juga menghasilkan emisi gas rumah kaca berupa karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, ataupun metana, dan lain-lain. Berikut adalah jumlah dan kandungan total energi dalam tiap-tiap komponen aliran energi biosistem. Total energi per hektar dapat dilihat sesuai dengan tabel yang tertera. Di sini bisa dilihat bahwa total input energi yang diberikan adalah sebesar 29.326 MJ per hektar, dengan output total sebesar 64.663 MJ per hektar, dengan net energi yang didapatkan sebesar 35.336,22 MJ per hektar. Rasio energi yang dihasilkan dalam sistem pertanian adalah sebesar 1,837 dengan efisiensi energi 0,5118 kg per megajoule. Rasio energi yang dihasilkan termasuk dalam nilai wajar rasio energi tanaman pangan, yaitu pada rentang 0,7 sampai 10. Selanjutnya akan dibahas mengenai emisi gas rumah kaca. Di sini, emisi gas rumah kaca dalam sektor pertanian disebabkan oleh aktivitas pelepasan gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan juga dinitrogen oksida ke atmosfer. Gas-gas tersebut berkontribusi pada efek rumah kaca melalui mekanisme penyerapan dan pemantuan kembali radiasi inframerah bumi yang memerangkap panas di atmosfer. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Flores et al. 2016, beberapa komponen penyumbang emisi gas rumah kaca tertera pada tabel. Beberapa komponen penyumbang emisi gas rumah kaca seperti CO2, N2O, dan CH4 akan diekuivalensikan dengan CO2 dalam memerangkap panas dan diperoleh total emisi sebesar 1.432,18 kg karbon dioksida ekuivalen per hektar. Next. Maka diperlukan peningkatan efisiensi konversi energi dengan cara menurunkan emisi gas rumah kaca. Cara yang pertama dapat dilakukan dengan penerapan energi terbarukan seperti penggunaan pembangkit listrik tenaga biomasa dan juga penerapan program co-firing, di mana dengan program co-firing akan menggantikan bahan bakar primer dengan bahan bakar sekunder. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, salah satu komponen yang menyumbang emisi gas rumah kaca yaitu penggunaan pupuk. Maka dilakukan penerapan 6T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, tepat lokasi, dan tepat sasaran. Cara lainnya yaitu dengan pemilihan musim sesuai dengan komoditas. Pada studi kasus yang kami lakukan, komoditas ubi jalar lebih baik ditanam pada musim kemarau, karena dekomposisi bahan organik akan lebih lambat karena memiliki tingkat kelembapan tanah yang lebih rendah, sehingga dapat menurunkan emisi CO2 yang dihasilkan oleh mikroba tanah. Selain itu, pada musim kemarau tidak terdapat genangan air, sehingga proses denitrifikasi yang menghasilkan N2O akan berkurang. Next.
Baik, berdasarkan dari studi kasus yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pertanian ubi jalar melibatkan berbagai input energi, termasuk bahan bakar diesel, kerja mesin, kerja manusia, kerja hewan, air irigasi, aplikasi pupuk kimia, dan pestisida, dengan output utama berupa umbi ubi jalar, serta daun dan batang sebagai hasil sampingannya. Kemudian, untuk efisiensi konversi energi dalam sistem ini berada pada batas wajar untuk tanaman pangan, dengan net energi mencapai 35.336 megajoule per hektar, dengan rasio energi sebesar 1,837 dan efisiensi energi mencapai 0,5118 kg per megajoule. Kemudian, sebagian besar emisi gas rumah kaca yang berasal dari penggunaan mesin diesel, pupuk, dan pestisida. Total emisi tercatat sebesar 1.432,18 kg karbon dioksida ekivalen per hektar, yang menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, untuk peningkatan efisiensi energi dan penurunan emisi gas rumah kaca dapat dicapai melalui penggunaan energi terbarukan untuk menggantikan bahan bakar fosil, kemudian optimalisasi penggunaan pupuk kimia dengan teknologi 6T, dan penjadwalan musim tanam yang sesuai dengan kebutuhan komoditas untuk meminimalkan input energi yang tidak efisien. Next. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam studi kasus ini. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.